Selamat berjumpa kembali Jemaat Bethany International Church Melbourne yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali sama-sama beribadah dan kita percaya Tuhan berkati ibadah kita dan Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Mari kita berikan waktu ini sepenuhnya untuk Tuhan. Seluruh hati kita, pikiran kita, dan pendengaran kita hari ini kita khususkan buat Tuhan supaya kita mendapatkan bagian yang terbaik dari apa yang Tuhan sediakan dalam ibadah ini. Dan hari ini kita juga akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Karena itu saudara bisa siapkan perlengkapan perjamuan kudus di dalam ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Hari yang Tuhan jadikan buat kami, yang boleh melihat rahmat Tuhan yang baru, kasih setia Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk perlindungan daripada Tuhan buat kami semua. Kami bersyukur untuk pemeliharaan, penyediaan daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami muliakan Tuhan, kasih setiamu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami berdoa biar Kau berkati ibadah kami, supaya kami semua boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan lebih daripada itu kami boleh mendapatkan semua berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap masuk dalam ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Salam BIC, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kami akan sama-sama menyembah dan memuji Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus yang kami kasihi. Mazmur 96 ayat 4 berkata, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala arah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dan ini menjadi kerinduan kita semua, yaitu kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini untuk menjadi saksi Kristus. Ceritakanlah permuaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Di dalam Dia kita mendapatkan kemenangan. Di dalam Dia kita mendapatkan pengharapan. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar
Tuhan Maha Besar yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Sama-sama tepuk tangan di mana saudara berada. Sorakan haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau memiliki rancangan yang indah ya Bapa. Rancangan yang memberi kedamaian, bukan kecelakaan. Melainkan memberi kita harapan akan masa depan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Oh, terima kasih Yesus, Engkau menyertai kami. Oh, haleluya. Kau sumber kedamaian.
Tuhan beserta kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yes, Lord, we trust in you, Lord, for we know your ways are better than our ways, Father. Sekarang ya Rabaka, Sarah ya Rabaka, Engkau Allah yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami ucapkan syukur padamu Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Di dalam segala hal, di dalam segala situasi, kami berkata Engkau tetap baik Bapa. Dan kami imani bahwa Tuhan, Engkau Tuhan yang bertakhta di atas kehidupan kami. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sorakan haleluya. Segala pujian hormat Tuhan hanya bagi Engkau saja. Kami sorakan haleluya. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya.
Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya.
Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik, serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Workers' prayer meeting will be held on Saturday, 21st of August 2021 from 10 a.m. to 12 p.m. It is encouraged for all workers to attend. We are inviting you to join Prayer Night for Indonesia as we celebrate Indonesia's Independence Day on Saturday, 21st of August 2021 from 5 p.m. The event is held by BKS and will be held online via Zoom. Simply enter the Zoom ID and password to join. We would like to invite you to join Azusa Street Prayer Tower on Thursday, 12th of August 2021 at 6 p.m. on Zoom. You can join the Prayer Tower by entering the Zoom ID and password. Please visit our website at www.bethanymap.org.au to stay updated with the church events and announcements. For those who need prayer and counseling and would like to have prayer support or counseling from our church, we would like to invite you to the Healing Prayer Tower, which is held every Friday at 12 p.m. through Zoom. For more information, please contact the phone number on the screen. Prayer Tower are held through Zoom meeting. You can find the scheduled times as below. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Selamanya kami mau menyembah Engkau Yesus, sebab Engkau layak. Kami mengasihi-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku memujimu, ku selalu pujimu. Biar ini menjadi kerinduannya setiap hati kami, yaitu menyembah Engkau seumur hidup kami ya Bapa. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Singapura yang ke-56 pada tanggal 9 Agustus 2021, negeri ini masih berjuang bukan melawan penjajahan suatu bangsa, tetapi melawan serangan virus COVID-19 yang menyebabkan banyak orang terpapar, sehingga negara ini masih menerapkan Phase 2 Heightened Alert sampai sekarang. Mari berdoa dalam memperingati Hari Kemerdekaan ini agar kemurahan Tuhan dicurahkan atas bangsa Singapura dan khususnya agar penyebaran virus COVID-19 dapat semakin berkurang di negeri ini sehingga kehidupan penduduknya dapat kembali beraktivitas seperti semula. Berdoa juga untuk keselamatan jiwa bangsa Singapura. Biarlah bangsa ini dimerdekakan dari segala hal yang menghalangi mereka untuk mengenal jalan kebenaran dan kehidupan itu. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang Singapura yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Singapura dipulihkan, dimerdekakan, dan diselamatkan. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengangkat doa kita untuk bangsa Singapura. Kita katakan bersama-sama, Shalom Singapura, Shalom Singapura, Shalom Singapura. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa Singapura yang baru saja memperingati hari kemerdekaan mereka yang ke-56. Kami berdoa biar kasih, karunia, dan anugerah daripada Tuhan turun atas bangsa ini, sehingga mereka boleh melihat terang Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Engkau menyatakan pribadi-Mu kepada bangsa ini dan mereka boleh menemukan pengharapan mereka di masa-masa yang sulit akibat pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami berdoa untuk pemerintah Singapura, biarlah hikmat, anugerah, dan keadilan daripada Allah
turun atas mereka dalam memimpin bangsa ini. Tuhan sendiri yang beri kekuatan dan kemampuan kepada pemerintah Singapura untuk mengatasi masalah-masalah yang sukar Tuhan pada hari-hari ini. Dan biarlah bangsa Singapura boleh mendapatkan damai dan sejahtera di dalam Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa Singapura. Kami sedang berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, berbicara kepada kami semua lewat firman-Mu ini, dan kami boleh mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Dan kami boleh mendengar sekali lagi berita kasih karunia yang indah, yang menakjubkan buat kami semua lewat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami terima firman-Mu hari ini. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan sama-sama hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Roma pasal 8, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saudara-saudara, kitab Roma adalah kitab yang sangat-sangat indah, dan Roma pasal 8 banyak penafsir Alkitab, saudara hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa Roma pasal 8 adalah klimaks dari seluruh kebenaran Injil keselamatan di dalam kitab Roma ini. Ini pasal yang sangat berharga, pasal yang sangat memerdekakan, memberikan jaminan kekuatan, saudara-saudara. Dan saya rindu hari ini kita sama-sama melihat berkat daripada firman yang tersedia di dalam 4 ayat pertama dari kitab Roma pasal yang ke-8 ini. Dan sebelum saudara-saudara kita baca ayat-ayat ini, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, kalau ada saudara yang sampai hari ini, saudara sudah menjadi orang Kristen cukup lama, saudara sudah mengenal Tuhan, saudara bahkan mungkin sudah melayani, ya, tetapi saudara masih sering bergumul dengan dosa, saudara bergumul dengan rasa bersalah akibat saudara jatuh dalam dosa, saudara mungkin bergumul dengan penderitaan, pencobaan, ya, yang saudara alami dalam hidup ini, saudara bergumul dalam kehidupan doa saudara, dan saudara bergumul dengan keyakinan jaminan keselamatan. Saudara, Roma pasal ke-8 memberikan jawaban atas semua pergumulan itu. Dan saya sangat bersuka cita sekali boleh bersama-sama dengan saudara hari ini mempelajari kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal ke-8 ini. Tetapi, saudara-saudara, saya juga ingin sampaikan bahwa Roma pasal 8 akan menjadi sangat-sangat meaningful, sangat-sangat berarti hanya kalau kita sungguh-sungguh serius di dalam memperhatikan dan menghargai keselamatan yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan ini. Roma 8 ayat pertama sampai dengan keempat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ayat pertama di dalam Roma pasal 8 ini di dalam bahasa Inggris dimulai dengan kata therefore, karena itu. Nah, saudara-saudara, kata karena itu selalu sesuatu yang bersifat konklusif, ya, sesuatu yang menyimpulkan dari apa yang terjadi, apa yang dituliskan sebelumnya. Dan karena itu Roma pasal 8 adalah kesimpulan daripada doktrin keselamatan, kebenaran tentang keselamatan yang Paulus sampaikan, ajarkan, saudaraku, sejak mulai pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-7. Ya, dan di situ, saudara-saudara,
Paulus ceritakan bagaimana kita mendapatkan keselamatan, bagaimana kita mendapatkan kebenaran, bukan karena kita melakukan perbuatan baik kita, bukan karena kita menggenapi hukum Taurat, tetapi karena iman kita kepada Yesus. Ya, salah satu ayat, saudaraku, yang kita bisa baca apa yang dituliskan Paulus di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan 24. Dikatakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, kemudian saudara-saudara, data yang kedua adalah now, sekarang. Ya. Dan kata sekarang ini, saudara-saudara, bukan hanya menunjukkan dari sisi kronologis waktu, tetapi menunjukkan, saudara-saudara, satu perubahan yang radikal antara dua era yang berbeda, antara yang lalu dengan yang sekarang, ya. Dan apa perbedaan itu? Apa yang terjadi, saudaraku, di antara yang lalu dengan yang sekarang ini, antara yang lama dengan yang baru, saudara-saudara, adalah di kata berikutnya, yaitu tidak ada penghukuman. Bahasa Inggrisnya adalah no condemnation. Saudara-saudara, menunjukkan bahwa tidak lagi kita ada di bawah penghukuman, tetapi kita dilepaskan, dibebaskan daripada penghukuman. Nah, penghukuman apa, saudaraku, yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Tentu tidak lain adalah penghukuman, condemnation, punishment akibat dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, Rasul Paulus mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Oke, saudaraku, penghukuman, condemnation of sin, ya, adalah maut, kematian. Dan ini bukan bicara soal kematian jasmani, saudaraku, tapi lebih daripada itu adalah kematian di mana terjadi perpisahan dengan Allah, di mana manusia mendapatkan murka Allah akibat dosa. Jadi, saudara-saudara, berita bahwa tidak ada lagi penghukuman atau tidak ada penghukuman adalah berita yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, kalau ada seorang yang ada di penjara karena dia telah melakukan satu kejahatan kriminal yang besar dan mendapatkan, saudaraku, hukuman yang paling berat, capital punishment, yang, saudaraku, di banyak negara masih, saudaraku, menganut hukuman mati, saudara, dan dia ada di penjara menunggu saatnya eksekusi hukuman mati, dan tiba-tiba, saudaraku, petugas penjara datang dan dia tahanan ini berkata, sekarang waktuku tiba, ajalku sudah tiba, sebentar lagi aku akan dihukum mati. Tapi betapa terkejutnya, saudaraku, kalau waktu pintu penjara dibuka dan petugas penjara berkata, kamu sekarang keluar dari penjara, kamu sekarang bebas. Saudara-saudara, satu hal yang sangat luar biasa, ya. Tahanan ini mungkin hampir tidak bisa percaya, saudaraku, bahwa sekarang dia tidak lagi ada di bawah penghukuman. Sekarang dia bukan lagi hidup sebagai seorang yang menunggu saat eksekusi hukuman, tapi dia orang yang dibebaskan dari hukuman. Itulah yang Paulus katakan dengan dia berkata tidak ada penghukuman. Ya, nah, saudara-saudara, tetapi kemudian Paulus berkata ada satu bagian yang eksklusif dalamnya, karena ini tidak berlaku untuk semua. Ya, pembebasan dari hukuman atas dosa, pembebasan dari murka Allah atas dosa tidak berlaku buat semua orang. Hanya berlaku buat mereka yang ada di dalam Kristus. Ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi satu pertanyaan yang penting buat kita semua. Sudahkah saudara ada dalam Kristus? Dan saudara-saudara, Kalau saya mengingat tentang ungkapan di dalam Kristus ini, yang berarti tidak ada penghukuman, saya langsung teringat, saudaraku, kisah terjadi dalam Kejadian pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Di mana di situ ceritakan, saudaraku, seorang yang bernama Nuh, yang mendapat kasih karunia Allah, hidup di tengah-tengah masyarakat yang jahat, saudaraku, menimbulkan sakit hati Tuhan, saudaraku, dan Tuhan sudah berniat untuk menghukum mereka.
Tetapi kemudian Nuh, saudaraku, disuruh membuat bahtera oleh Tuhan, masukkan semua binatang ke situ, dan keluarga Nuh masuk ke situ 8 orang, saudaraku, dan pintu bahtera ditutup. Dan apa yang terjadi, saudaraku, setelah pintu bahtera ditutup, penghukuman Allah turun atas bumi ini. Ya, saudaraku, jadi hujan, kemudian saudaraku, banjir melanda dan menutupi lautan bumi ini. Penghukuman Allah yang membawa maut bagi semua yang hidup di atas muka bumi itu, kecuali mereka yang ada di dalam bahtera. Mereka luput dari penghukuman. Demikian juga, saudaraku, itulah gambaran daripada apa yang Paulus katakan nih. Kalau kita ada di dalam Kristus, maka penghukuman Allah atas orang berdosa tidak akan menimpa kita. Nah, tetapi sekarang, saudaraku, Paulus menjelaskan lebih lanjut kepada kita semua, mengapa dan apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa mengerti tentang pembebasan kita dari penghukuman, pembebasan kita dari condemnation itu. Dan itu, saudaraku, tertulis di dalam ayat yang kedua. Dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam bahasa Inggris ada kata, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. Ada kata for yang berarti ada kata alasan. Inilah alasannya tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus Yesus, sebab saudara-saudara, roh yang memberi hidup. Dan saudaraku, dalam bahasa Inggris katakan the law of the Spirit, ya, hukum roh yang adalah kehidupan di dalam Kristus Yesus membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Nah, saudara-saudara, kalau saudara melihat Alkitab bahasa Inggris, disebutkan ada 2 hukum di situ. Yang pertama dikatakan the law of Spirit, dan yang kedua dikatakan the law of sin. Nah, kalau kita bicara tentang law atau hukum, saudara-saudara, biasanya kita selalu berkata hukum itu berkaitan dengan sesuatu yang bersifat legal. Tetapi di sini, saudara-saudara, ini bukan hukum yang bersifat legal yang dikatakan oleh Paulus. Makna daripada hukum ini bukan sesuatu yang bersifat legal, tetapi sesuatu yang mengandung arti kuasa, kekuatan, atau bahkan sesuatu yang seperti bersifat hukum alam. Nah, kalau saudara ingat di dalam ilmu fisika, kita mengingat beberapa hukum, saudara, ya, hukum termodinamika, hukum Archimedes, dan yang lain-lain, kalau saudara masih ingat. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukum. Jadi ini bukan sesuatu yang bersifat legal, tetapi sesuatu yang mengikat, saudara, mengikat kita untuk takluk kepada hukum tersebut. Nah, saya beri contoh, saudara, untuk kita bisa mengerti tentang hukum dosa ini yang disebut dalam ayat yang kedua. Saya beri contoh, saudara, satu hukum di dalam ilmu fisika yang namanya hukum gravitasi. Saudara tahu ya hukum gravitasi, ya, dan hukum gravitasi berlaku untuk semua benda yang ada di atas permukaan bumi ini. Kalau saudara memegang sebuah gelas kristal yang bagus, yang mahal, saudara, di tangan saudara, lalu tiba-tiba gelas itu lepas dari tangan saudara dan jatuh ke lantai, saudara, maka gelas itu akan pecah. Nah, mengapa gelas itu bisa jatuh ke lantai kalau lepas dari tangan saudara? Sebab ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu menarik gelas itu ke lantai, dan akibatnya gelas itu pecah. Dan saudara, hukum dosa itu seperti hukum gravitasi. Hukum dosa adalah hukum yang kuasa mengikat kita, sehingga kita terus-menerus hidup di dalam dosa, yang akhirnya membawa kepada condemnation, atau membawa kepada penghukuman daripada dosa itu, seperti gelas itu pecah, saudaraku, akibat daripada ditarik oleh hukum gravitasi itu. Demikian juga, saudaraku, kalau kita ditarik terus oleh hukum dosa itu, akhirnya kita masuk ke dalam penghukuman atau condemnation, yang tadi kita sudah lihat sama-sama, yaitu maut. Jadi, saudara-saudara, itulah yang dimaksud dengan hukum dosa. Nah, Paulus, saudaraku, di dalam Roma pasal yang ke-7,
dia bergumul dengan hukum dosa itu. Dia berkata begini, demikianlah aku dapati hukum ini. Roma pasal 7 ayat 21. Yaitu apa? Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi saudara-saudara, dia ditarik oleh seperti gaya gravitasi, ya, satu hukum yang menarik dia sehingga dia terus berbuat dosa. Walaupun dia ingin berbuat baik. Saudara-saudara, tadi saya beri ilustrasi tentang gelas kristal itu. Seandainya gelas kristal itu benda hidup yang saudaraku bisa berbicara, dia pasti berkata, saya tidak ingin jatuh, saya tidak ingin pecah, saya ingin tetap utuh dan tetap indah. Tetapi hukum gravitasi menarik dia jatuh ke lantai dan pecah. Demikian juga, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, aku tidak ingin hidupku rusak, aku tidak ingin hidupku hancur, aku tidak mau mengalami penghukuman murka Allah. Tetapi hukum dosa terus menarik dia. Itu yang dia katakan dalam Roma pasal 7 ayat 21 tadi. Dan bagaimana saudara-saudara kita bisa lepas daripada penghukuman akibat dosa? Bagaimana saudara kita bisa lepas dari ini semua? Nah, di dalam ayat yang ketiga, Rasul Paulus memberikan jawabannya. Yaitu dia berkata begini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus menunjukkan di sini bahwa dia punya satu pengharapan, ya, dia punya satu pengharapan bahwa dia bisa lepas dari hukum dosa dan hukuman dosa, okay, from the law of sin and the condemnation of sin, dengan hukum Taurat. Tetapi dia katakan bahwa ternyata hukum Taurat tidak bisa menolong dia. Hukum Taurat justru, saudara-saudara, terlihat begitu lemah dan tidak berdaya melawan daging. Nah, saudara-saudara, ini satu hal yang menarik. Karena di dalam bahasa Inggris dikatakan the law, ya, hukum Taurat was powerless to do because it was weakened, dilemahkan by the flesh, oleh daging. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini? Dia tidak berkata bahwa hukum Taurat itu saudara-saudara tidak berguna, tidak. Hukum Taurat itu dikatakan saudaraku dalam pasal 7 ayat 12, dikatakan hukum Taurat itu kudus dan hukum Taurat itu benar dan baik. Saudara-saudara, it's nothing wrong, tidak ada salah dengan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat itu tidak punya kekuatan, tidak bisa memampukan untuk orang bisa melakukan dan menggenapi standar daripada hukum Taurat itu. Saudara-saudara, hukum Taurat tidak bisa memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan dan hidup benar sesuai dengan hukum Taurat itu. Sebab apa? Sebab kita hidup di dalam daging yang sudah terjual kepada dosa. Daging kita sudah dikuasai oleh dosa. Nah, saudara-saudara, saya beri catatan sedikit. Kalau kita bicara tentang hukum Taurat, mungkin saudara berkata, tapi saya bukan orang Yahudi. Ya, saya bukan orang Israel. Saya tidak punya hukum Taurat. Saudara-saudara, di dalam kitab Roma pasal yang kedua, ayat 14 dan 15, Rasul Paulus berkata, bangsa Yahudi punya hukum Taurat yang tertulis. Dan saudara-saudara, tertulis itu sejak pada zaman Musa, waktu Allah memberikan hukum Taurat itu, ya, yang diwakili, saudaraku, dengan highlightnya di dalam 2 loh batu yang ditulis oleh jari tangan daripada Tuhan sendiri, ya, yang diberikan kepada Musa. Tetapi saudara Rasul Paulus juga berkata, bagi bangsa bukan Yahudi, ya, termasuk saudara dan saya, kita juga memiliki hukum Taurat itu di dalam batin kita, tertulis di dalam diri kita. Ya, ada suara saudaraku yang menunjukkan bahwa kita sudah gagal, saudaraku, melakukan kebenaran. Nah, karena itu setiap kita punya hukum Taurat, apakah itu tertulis saudaraku di luar atau tertulis di dalam batin kita. Dan ini saudara-saudara satu hal yang penting, yaitu bahwa hukum Taurat itu yang baik, yang kudus, dan yang benar, ternyata tidak mampu menolong kita untuk kita bisa menghidupinya. Dan apa akibatnya? Di dalam ayat 14, saudara,
Di dalam Roma pasal 7:14, Rasul Paulus berkata, kita tahu hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Tujuan daripada hukum Taurat adalah untuk mengajar kita bagaimana kita hidup dengan baik, untuk mengajar kita hidup dengan kudus. Hukum Taurat menunjukkan standar kekudusan, standar kebenaran seperti apa. Tetapi karena kita hidup dalam daging yang sudah terjual, dikuasai oleh dosa, daging kita ada di bawah hukum gravitasi dosa tadi, saudaraku, maka kita selalu jatuh ke bawah dan kita selalu gagal, saudaraku, di hadapan hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat yang tadinya harusnya membawa kehidupan kita jadi baik, justru, saudaraku, hukum Taurat itu yang menunjukkan bahwa kita selalu gagal, kita selalu bersalah, kita adalah orang berdosa, dan hukum Taurat itu juga yang menghukum kita. Hukum Taurat itu yang condemn kita, saudara-saudara, yang menjadi penyebab kita menjadi orang-orang yang terhukum. Sangat tragis sekali, saudara-saudara. Dan itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kita tidak bisa diselamatkan oleh hukum Taurat. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, huruf ini mematikan. Ya, tapi roh menghidupkan. Dimaksud dengan huruf ini mematikan, saudaraku, bukan seperti yang sering kita dengar. Oh, saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab, ya ini huruf-huruf yang mati, tapi nanti, saudaraku, bisa dirubah jadi rema. Bukan itu. Yang dimaksud huruf mematikan adalah perintah Allah yang tertulis dalam hukum Taurat itu membawa kematian. Sebab hukum Taurat itu justru menunjukkan bahwa kita berdosa dan kita layak untuk dihukum. Karena itu keselamatan tidak bisa datang, saudaraku, daripada hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa menjadi juru selamat kita. Yang bisa menjadi penyelamat kita hanyalah Allah sendiri. Itu sebabnya waktu hukum Taurat tidak bisa menjadi juru selamat kita, maka Allah yang menyediakan juru selamat itu. Ketika dikatakan Allah menyelamatkan kita dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai karena dosa. Allah mengutus anaknya sendiri. Yesus datang, saudaraku, di dalam wujud manusia, karena itu dia juga hidup di dalam daging. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 5 dan ke-6 dan seterusnya, saudaraku, Rasul Paulus berkata, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Yesus datang di dalam tubuh manusia. Yesus menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, dan dia, saudaraku, hidup di dalam daging seperti saudara dan saya. Untuk apa, saudaraku? Supaya dia bisa menebus kita yang adalah manusia, yang ada dalam daging. Nah, hanya satu, saudaraku, yang sangat berbeda, satu berbeda radikal daripada Tuhan Yesus dengan kita, yaitu bahwa di dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak berdosa. Dia adalah manusia yang sempurna. Dan karena itu, saudaraku, karena dia menjadi manusia yang sempurna, maka dia bisa menebus kita dengan menjadi korban penebus dosa buat saudara dan saya. Dan itu sebabnya, saudaraku, di dalam bahasa Inggris dikatakan God did menyelamatkan kita by sending His own Son, mengutus anaknya sendiri, in the likeness of sinful flesh, di dalam keserupaan dengan tubuh daging kita, to be a sin offering, untuk menjadi, saudara, persembahan korban. Nah, apa persembahan korban itu? Saudara, Rasul Paulus merefer kepada hukum Taurat pada zaman Musa, di mana pada waktu itu Tuhan memberi perintah dalam hukum Taurat lewat Musa, kalau ada orang yang berbuat dosa, maka mereka harus minta pengampunan atas dosa itu. Dan bagaimana caranya? Mereka harus membawa korban penebus dosa. Dan korban penebus dosanya, saudaraku, adalah binatang, yang biasanya adalah domba, saudaraku, yang dibawa, saudaraku, kemudian, saudaraku, domba itu disembelih, dan, saudaraku, dikorbankan sebagai penebus dosa daripada orang yang bersalah.
domba itu tidak bersalah. Nah, karena itu dombanya harus domba yang sempurna, tidak boleh ada cacat, saudara, karena hanya domba yang sempurna yang boleh dipakai sebagai korban penebus dosa. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, waktu dia memulai pelayanannya, dia baru seorang diri, dia belum punya murid, dia bertemu saudaraku dengan Yohanes Pembaptis, ya, yang kita tahu adalah sepupu daripada Tuhan Yesus. Dan waktu Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis saudaraku sedang berjalan dengan murid-muridnya. Dia langsung menunjuk kepada Tuhan Yesus, dan murid-muridnya, saudaraku, dia berkata kepada murid-muridnya sambil menunjuk kepada Tuhan Yesus, dia berkata demikian, "Lihat, itu anak domba Allah yang menanggung dosa dunia." Saudara, Yohanes Pembaptis merefer kepada Taurat Musa yang berkata bahwa dosa harus untuk dosa bisa diampuni, untuk hukuman dosa bisa dilepaskan, harus ada korban penebus dosa itu. Dan Yohanes berkata, Yesus itulah domba Allah sendiri. Domba milik Allah sendiri. Domba yang dari Allah. Domba yang disediakan oleh Allah untuk menebus dosa manusia, saudara dan saya. Dan saudaraku, Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ketiga, dikatakan di dalam Yesus Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. God condemns sin in the flesh. Saudara, saya perlu beri catatan dan kita semua perlu tahu bahwa yang dihukum oleh Allah itu adalah dosa. Sebab yang bisa dihukum memang dosa. Sebab dosa adalah pelanggaran dalam hukum Allah. Tetapi Allah menghukum dosa di dalam daging. Dan saudaraku, daging siapa? Daging Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus menderita, saudaraku, di atas kayu salib. Bahkan dia menderita sampai mati karena dia menanggung hukuman dosa, hukuman Allah atas dosa di dalam tubuhnya. Walaupun dia sendiri tidak berdosa. Tetapi dosa saudara dan saya ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan karena itu waktu Allah menghukum dosa saudara dan saya, maka tubuh Tuhan Yesus yang harus menanggung hukuman itu dengan segala penderitaan sampai kepada maut. Saudara mengerti sekarang? Mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Sebab condemnation, hukuman atas dosa itu, dia tanggung. Hukuman yang harusnya menimpa saudara dan saya, itu menimpa Tuhan Yesus. Dan karena itu, saudaraku, karena Allah sudah menghukum dosa, yaitu dosa saudara dan saya, di atas tubuh Tuhan Yesus, maka waktu dosa itu sudah dihukum, maka Allah tidak lagi menghukum saudara dan saya. Sebab dosa kita sudah dihukum. Saudara-saudara, kalau ada seorang yang berbuat kesalahan, lalu dia dikenakan hukuman, katakanlah 2 tahun penjara, atau 5 tahun penjara, begitu selesai hukuman itu dilaksanakan, maka orang itu tidak bisa dihukum lagi. Sebab hukumannya sudah dilaksanakan. Hukumannya sudah dijalani, sudah digenapi. Dan saudara-saudara, hukuman dosa saudara dan saya sudah dijalani, sudah digenapi. Eksekusi sudah dijalankan, tetapi eksekusi tidak dijalankan atas kita, tetapi dijalankan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dia mati karena dosa kita. Dia yang menanggung condemnation atas dosa itu buat saudara dan saya. Itulah sebabnya Paulus berkata, no more condemnation. Tidak ada lagi penghukuman buat saudara dan saya. Kenapa? Bukan karena kita tidak bersalah, tapi karena semua dosa kita, seluruh dosa kita sudah diangkut, sudah ditanggung, dan sudah dihukum, sudah dieksekusi di atas kayu salib, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saya ingin kita bersyukur, saya ingin kita berterima kasih untuk korban Tuhan Yesus yang menanggung condemnation, penghukuman dosa kita, sehingga kita
tidak lagi ada di bawah penghukuman. Haleluya. Tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus tidak berhenti di situ. Ayat yang keempat dia berkata begini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Perhatikan saudaraku, tuntutan atau persyaratan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Apa artinya itu? Apa tuntutan hukum Taurat? Tuntutan hukum Taurat adalah saudara dan saya harus benar. Bahkan saudaraku bukan hanya benar, tapi harus sempurna. Kalau saya gambarkan saudaraku seperti ujian, ya, ada 10 soal atau ada 100 soal, saudara-saudara, maka hukum Taurat itu menuntut kita harus nilainya 100. 90 tidak lulus, 90 saudaraku gagal. 99 pun gagal. Dan kalau saudaraku di hadapan hukum Taurat, kalau saudaraku dari 100 persyaratan, kita dapat 99, saudaraku. Maaf, kalau di dalam ujian yang ada, saudaraku, di sekolah atau di universitas. Kalau kita ada soal, saudaraku, 100 soal, ya, dan kita salah satu, saudaraku, maka nilai kita masih 99. Tetapi hukum Taurat, saudaraku, 100 persyaratan, kita gagal satu, nilai kita 0, bukan 99. Dan Rasul Paulus berkata, waktu Yesus mati di atas kayu salib, maka tuntutan hukum Taurat atas kita itu digenapi. Artinya, saudara-saudara, kita ini diperhitungkan sudah menggenapi hukum Taurat itu secara sempurna. Dan itu sebabnya di atas kayu salib, saudaraku, terjadi dua hal. Nomor satu, hukuman kita dihapuskan karena harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, waktu Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa kita, maka pada saat yang sama dia melepaskan dan memberikan kebenarannya kepada kita. Dia memberikan, saudaraku, keberhasilannya untuk melakukan hukum Taurat secara sempurna kepada saudara dan saya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita, saudaraku, menjadi orang-orang yang diperhitungkan memenuhi standar hukum Taurat secara sempurna, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya saya selalu senang untuk membaca di dalam 2 Korintus 5:21, di mana Rasul Paulus berkata, Yesus tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa karena kita, diperlakukan seperti orang berdosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Sebab kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yesus yang memenuhi tuntutan hukum Taurat buat saudara dan saya. Dia memenuhi kebenaran hukum Taurat buat saudara dan saya, sehingga kita sekarang menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ada satu hal yang indah yang saya ingin bagikan pada saudara lewat ilustrasi ini. Saudara, saudara yang sudah lulus sekolah, sudah lulus universitas, saudara sudah melewati banyak subjek, ya, banyak mata pelajaran, dan setiap kali saudara lulus pelajaran, saudara harus lewat ujian, ada tes, ya. Dan kalau saudara belum lulus tes itu, saudara harus mengulang, ya, harus ngulang lagi, gagal, ngulang lagi, gagal, ulang lagi. Saya ingat, saudaraku, ada satu cerita, satu teman yang saya ingat, saudaraku, dia ikut tes ujian kemampuan bahasa Inggris, dan dia mengulang sampai lebih dari 10 kali. Gagal terus, ulang lagi, gagal terus, ulang lagi terus. Dan saudaraku, saya tidak tahu akhirnya lulus atau tidak. Saudara, kalau kita mau lulus ujian hukum Taurat, kita tidak akan pernah bisa lulus. Kita ulang 100 kali. Kita ulang seumur hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa lulus. Dan kita terus akan ada di bawah tuntutan hukum Taurat. Kamu harus lakukan ini. Kamu harus lakukan ini. Kamu tidak boleh lakukan ini. Do this, don't do this, do this,
don't do this, terus saudaraku tuntunan seperti itu. Dan tiap kali kita diuji terus, dan kita gagal terus. Sampai saudaraku, Yesus datang. Dan dia ikut ujian itu. Dan dia lulus, perfect score. Dan skor itu diberikan kepada saudara dan saya. Apa akibatnya? Kita dinyatakan lulus. Di dalam Kristus kita dinyatakan lulus. Dan yang penting apa, saudara? Kalau kita sudah dinyatakan lulus, kita tidak lagi bisa diuji. Saudara semuanya sudah lulus, saudaraku dari universitas, semua mata pelajaran saudara tidak akan pernah bisa diuji lagi. Saudara sudah dinyatakan lulus. Sekali sudah dinyatakan lulus, saudara bebas dari tuntutan ujian dan tes mata pelajaran tersebut. Dan karena itu, saudaraku, waktu Kristus memberikan kebenaran kepada kita, maka kita dibebaskan dari persyaratan dan tuntutan hukum Taurat. Itu sebabnya sekarang kita bisa mengerti kenapa Paulus berkata di dalam Galatia pasal yang keempat, Galatia pasal keempat ayat yang ke-6. Dia berkata demikian. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-4, Tapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Yesus menebus kita daripada hukum Taurat. Artinya, saudaraku, dia melepaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Sebab kita sudah dinyatakan memenuhi kebenaran hukum Taurat. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya dalam Kristus. Perhatikan, saudaraku. Ada dua hal yang terjadi. Nomor satu, hukum Taurat tidak bisa lagi menuntut kita. Hukum Taurat tidak bisa lagi menguji kita. Dan yang lebih luar biasa, hukum Taurat tidak bisa menghukum kita. Sebab Kristus sudah memberikan kepada kita pemenuhan persyaratan tuntutan hukum Taurat itu. Dan karena kita tidak bisa lagi dituntut oleh hukum Taurat, itu sebabnya saudara, kita tidak bisa lagi dihukum. Karena itu benar-benar no condemnation buat kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kalau kita melihat ini, kita bisa punya keyakinan sungguh-sungguh. Sebab, saudaraku, Roma pasal 8 ini dimulai dengan tidak ada lagi penghukuman di ayat pertama. Dan, saudaraku, ditutup dengan ayat 35. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Yesus sudah menanggung hukuman dosa kita, maka kita selamanya akan tinggal di dalam kasih Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan dan diselamatkan. Bagian yang terakhir ayat keempat, saudaraku, dikatakan begini, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Haleluya. Ini suatu yang luar biasa, saudara-saudara. Dan saya ingin mulai dengan ini dulu. Apa artinya hidup menurut roh? Hidup menurut roh, kita kembali ke dalam ayat yang kedua, saudaraku, yaitu roh yang memberi hidup, yang memerdekakan kamu dari hukum dosa. Hidup menurut roh, living according to the Spirit, itu sama dengan living by the law of the Spirit yang ada dalam ayat 2 dalam Alkitab bahasa Inggris. Nah, saudara, kenapa saya katakan ini sesuatu yang luar biasa? Tadi saya sudah beri gambaran kepada saudara bahwa hukum dosa itu seperti hukum gravitasi yang menarik kita terus, saudaraku, tidak bisa lepas, saudaraku, sehingga kita terus-menerus hidup dalam dosa. Paulus, saudaraku, di dalam Roma pasal 7 ayat 24, dia sampai menangis karena dia ingin lepas dari hukum gravitasi dosa itu. Tapi dia tidak bisa. Dia sampai menangis, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini, dari daging yang dikuasai dosa ini? Apakah kita punya pengharapan, saudaraku? Ya, di dalam Kristus, in Christ Jesus, we have a hope. Kenapa, saudaraku? Begini, kita semua tahu, saudaraku, hukum gravitasi itu berlaku buat kita semua. Tetapi, saudaraku, kita tahu pesawat terbang yang beratnya itu, saudaraku, ratusan ton, saudaraku, ternyata masih bisa terbang. Ternyata kan kalau dia terbang, saudaraku, berarti dia bisa mengalahkan hukum gravitasi.
Kenapa dia bisa mengalahkan hukum gravitasi? Sebab dia pakai hukum yang lain, yaitu namanya hukum aerodinamika. Hukum aerodinamika membuat pesawat terbang itu bisa lepas daripada pengaruh hukum gravitasi. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara bahwa Roh Kudus itu memberi kepada kita, hukum roh itu membuat kita hidup seperti pesawat terbang, saudaraku, yang hidup dengan hukum aerodinamika. The law of the Spirit is similar like the law of aerodynamics yang membebaskan kita dari the law of gravitation, yaitu hukum dosa yang terus menarik kita untuk jatuh ke bawah. Jadi sebabnya, saudaraku, kalau kita hidup menurut roh, kita hidup, saudaraku, dengan hukum roh, maka kita bisa hidup di dalam kebenaran, kita bisa hidup di dalam kekudusan, di mana, saudaraku, kita menghasilkan buah roh, kita memanifestasikan kehidupan dari Roh Kudus, kita memanifestasikan kehidupan by the law of the Spirit itu, saudaraku, dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan itu, saudaraku, itu adalah penggenapan daripada hukum Taurat. Sehingga bukan saja, saudaraku, kita menggenapi hukum Taurat karena Kristus menggenapi untuk kita, tetapi kehidupan kita, saudaraku, sehari demi sehari dibawa makin mencerminkan kebenaran daripada hukum Taurat tersebut. Karena itu, saudara-saudara, Allah bukan hanya memberikan kepada kita pembenaran, yaitu justification, yang membebaskan kita dari condemnation, hukuman atas dosa. Tetapi Allah juga memberi kepada kita hukum yang baru, yang membuat kita bisa mengalahkan hukum dosa, yaitu hukum di dalam Roh Kudus, yang membawa kita kepada pengudusan, sanctification, yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Haleluya. Dan Paulus, saudaraku, di Roma pasal 7, dia menangis, saudaraku, dia karena saudaraku, dia selalu gagal dalam dagingnya, saudaraku, untuk melawan kuasa dosa. Tapi di dalam Roma pasal 8 dia bersorak dan dia berkata, aku bisa mengalahkan dosa karena aku tidak lagi di bawah hukum dosa, aku ada di bawah hukum roh. Haleluya. Saudaraku, dia berkata, aku bisa mengalahkan dosa dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kita akan belajar, saudaraku, di khotbah berikutnya bagaimana kita bisa hidup di dalam hukum roh, di dalam kuasa roh, dari Roma pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-13. Dan saudara-saudara, saya ingin menutup dengan perenungan buat kita semua. Adakah saudara yang hari ini masih sering merasa terhukum dari waktu ke waktu? Saudara sudah percaya Yesus, saudara jadi orang Kristen, tapi saudara masih sering takut untuk saudara hilang keselamatan. Saudara khawatir, saudara takut, saudara tidak pernah punya keyakinan keselamatan. Jadi saudara, kenapa demikian? Kita tidak akan pernah punya keyakinan keselamatan selama kita masih ingin lulus ujian hukum Taurat, lulus ujian kebenaran dengan kekuatan kita sendiri. Kita coba dengan segala upaya kita untuk kita bisa lulus ujian itu. Kita akan selalu gagal. Dan saudaraku, waktu kita semakin kita berusaha untuk bisa lulus ujian kebenaran itu, disitulah kita memberi kesempatan kepada iblis yang adalah pendakwa kita, yang akan selalu berkata, kamu gagal, kamu tidak pantas jadi orang Kristen, kamu tidak pantas disebut anak-anak Allah, kamu gagal, kamu berdosa, kamu tidak berguna, condemnation. Lalu kita terus melihat, dan kita terus mengejar, saudara-saudara, bahwa kita ingin lulus ujian hukum Taurat itu. Kita ingin memenuhi persyaratan kebenaran hukum Taurat itu. Atau kalau kita sering terus melihat diri kita sendiri, yang adalah di bawah hukum dosa, dan kita tidak memandang kepada Yesus. Kita selalu memandang seberapa baik kita. Kita selalu memandang, saudaraku, seberapa suci kita. Dan kita tidak memandang Kristus yang sudah menguduskan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara-saudara, hanya waktu kita percaya kepada Yesus sepenuhnya, kita akan dibebaskan dari
condemnation. Akibat dosa yang saudaraku dituntut oleh hukum Taurat. Lalu saudara-saudara ada yang bertanya, kalau begitu apakah salah kalau saya merasa bersalah akibat dosa? Saudara-saudara tidak. Saudara-saudara kalau kita berdosa, dan kita masih bisa berdosa, maka Roh Kudus akan menginsafkan kita. Roh Kudus akan menunjukkan pada kita. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Tetapi Roh Kudus tidak menunjukkan kita berdosa supaya kita merasa terhukum. Roh Kudus adalah roh yang memberi kehidupan. Dia bukan roh yang menuntun kepada penghukuman kematian. Dia diberikan kepada kita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Bukan supaya kita merasa terhukum, supaya kita merasa condemn, tetapi supaya kita terus melihat kasih karunia daripada Tuhan yang tersedia buat kita dan menuntun kita kepada pertobatan yang membawa kepada kehidupan. Dan saudara, pada akhirnya, apakah saudara sering merasa frustasi dalam kehidupan saudara karena saudara terus merasa jatuh dalam dosa, saudara terus merasa seperti ditarik oleh gaya gravitasi dosa? Hari ini ada berita baik buat saudara. Allah menyediakan hukum yang baru. Allah menyediakan Roh Kudus sehingga saudara tidak lagi hidup di bawah hukum dosa. Tidak lagi hidup bawah hukum gravitasi dosa, tapi saudara bisa hidup dengan hukum aerodinamika yang mengalahkan saudara hukum dosa itu lewat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingin menutup dengan cerita yang saya yakin banyak saudara sudah tahu. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Di mana saudaraku Tuhan Yesus tiba-tiba saudaraku dikerumuni orang banyak dan dibawa kepada dia seorang perempuan yang berzina. Dan saudaraku orang-orang yang menangkap itu berkata, Rabi, ini perempuan sedang kedapatan berzina. Dan saudara tahu, saudaraku itu sebenarnya dari awal sudah cerita tidak masuk akal. Artinya saudaraku ini orang banyak ini saudaraku berbuat sesuatu yang benar-benar konyol. Karena tidak mungkin orang berzina sendirian. Mana pasangannya? Ya kan? Mana orang yang lain yang bersama-sama dengan dia berzina. Tetapi saudaraku, karena itu adalah jebakan, perempuan itu dibawa dan perempuan itu memang saudaraku kedapatan berzina dan dia harus siap dihukum. Dan orang-orang berkata, ini harus dilempari batu, dirajam batu menurut hukum Taurat. Bagaimana sekarang? Yesus cuma menunduk, saudaraku menulis di tanah, kemudian dia berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, tidak ada dosa, lempar batu yang pertama. Dan orang banyak mulai pergi satu demi satu. Akhirnya tinggal Yesus dengan perempuan itu sendiri. Lalu Tuhan Yesus tanya, hai perempuan, di mana orang-orang yang menuduh engkau dan menghukum engkau? Where is the people who condemn you? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Dan kata yang dipakai adalah, neither do I condemn you. Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, waktu saya baca kisah itu sekali lagi, berbicara kuat sekali dalam hati saya. Sebab saya tahu ada satu kalimat yang Tuhan Yesus tidak sampaikan kepada perempuan ini. Waktu dia berkata, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya merasa ada kalimat di tengah saudaraku yang saya mengerti sekarang. Tapi yang Tuhan Yesus tidak ucapkan waktu itu. Yaitu apa? Aku tidak akan menghukum engkau. Aku yang menanggung hukumanmu. Pergilah. Engkau tidak lagi dihukum. Aku yang tanggung hukumanmu. Dan sekarang pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Dan buat saudara dan saya hari ini, Tuhan berkata, aku sudah menanggung hukumanmu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Engkau tidak perlu hidup lagi di bawah hukum gravitasi dosa. Sebab kalau engkau percaya kepadaku, engkau di dalam aku, engkau akan menerima kuasa Roh Kudus yang membuat engkau hidup di dalam hukum yang berbeda, yaitu hukum aerodinamik, yang membuat engkau bisa hidup mengalahkan kuasa dosa, hukum dosa, yang membuat engkau bisa hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Haleluya. Saudaraku, maukah saudara terima hari ini? Sekali lagi, saudaraku, kuasa penebusan Kristus yang bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi memberi kepada kita kekuatan untuk kita bisa hidup kudus, untuk kita bisa mencerminkan kekudusan Allah dan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, Kau hidupkan firman dalam setiap hati kami yang mendengar. Dan biar firman-Mu ini memerdekakan kami. Bahkan firman-Mu membawa keselamatan Tuhan bagi siapapun yang mendengar firman-Mu ini. Ada keselamatan dalam Engkau. Tuhan, ada kebebasan dari penghukuman dosa di dalam Engkau. Dan ada kebebasan dari kuasa dosa, dari hukum dosa di dalam Engkau oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau terhukum. You are condemned. So we will be set free. We are safe. Engkau terhukum supaya kami boleh dibebaskan dari penghukuman itu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Dengan iman, kita sebentar akan makan roti dan minum anggur yang saudara sudah siapkan di rumah saudara masing-masing. Untuk kita mengingat sekali lagi bagaimana Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuhnya dan menyerahkan darahnya untuk saudara dan saya. Sehingga kita boleh diselamatkan, dibebaskan dari penghukuman. Kalau saudara saya siapkan roti, kita bisa angkat sama-sama. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Engkau memberikan tubuh-Mu dipecah-pecahkan. Engkau memberikan tubuh-Mu dihancurkan. Karena lewat tubuh-Mu yang dihancurkan itu, dosa kami dihukum dan kami dilepaskan daripada penghukuman. Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu buat kami semua. Kami syukuri dan kami puji, kami muliakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita semua yang percaya makan bersama, diberkati dalam nama Yesus. Kita akan cawan sama-sama. Dan cawan perjanjian baru dimerekakan oleh darah Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa kita. Darahnya yang tercurah, Dia menjadi anak domba Allah yang tersembelih. Seperti saudaraku pada zaman hukum Taurat, di mana ada domba yang harus tersembelih, darahnya tercurah sebagai korban penebus dosa. Yesus sudah menebus dosa kita. Apa yang kita lakukan hari ini? Waktu kita sebentar minum cawan ini, kita mendapatkan persekutuan dengan darah Kristus. Maka kita tahu, dosa kita diampuni. Dosa kita sudah dihukum di atas kayu salib. Dan saudara dan saya, kita dibebaskan dari penghukuman. Haleluya. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk darah-Mu yang tercurah, yang bukan hanya menghapus dosa, menghapus hukuman dosa kami, tapi menghapus dosa kami yang tadinya merah seperti kermisi, sekarang boleh menjadi putih seperti salju. Kami, Tuhan, boleh menjadi orang-orang yang diperhitungkan sebagai orang benar di hadapan Allah, karena Engkau sudah menanggung dosa kami di atas kayu salib. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudaraku terkasih, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur bersama-sama adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita bersama-sama minum, diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan sama-sama. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kebebasan, untuk kemerdekaan dari penghukuman. Thank you for setting us free from the condemnation. Karena korban-Mu di atas kayu salib. Tuhan, biar kami boleh hidup dalam kemerdekaan. Kami boleh nikmati kemerdekaan ini untuk kami hidup di dalam kebenaran kekudusan. Lewat kuasa Roh Kudus
yang bekerja dalam diri kami, yang memberi kemenangan atas hukum dosa, yang memberi kepada kami kemampuan apa yang tidak bisa, kemampuan yang tidak bisa diberikan di hukum Taurat. Roh Kudus yang memberi kepada kami kekuatan itu, sehingga kami bisa menyatakan kebenaran Allah di dalam kehidupan kami, di dalam seluruh perbuatan kami, di dalam perkataan kami, sehingga sungguh-sungguh keselamatan-Mu ya Tuhan boleh termanifestasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi untuk korban-Mu yang olehnya kami boleh dimerdekakan. Sekarang saudaraku, masuk minggu yang akan datang bersama-sama di dalam damai sejahtera daripada Allah, di dalam kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Tidak lagi hidup dalam penghukuman, tapi hidup dalam kepastian akan keselamatan yang akan memberi kepada kita damai sejahtera dan keyakinan akan penyertaan dan kasih Allah yang terus akan melimpah dalam kehidupan kita. Terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang memberi kepada kita kekuatan untuk kita bisa hidup kudus, berkenan kepada Allah, dan memuliakan Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan bersuka cita karena kemerdekaan daripada penghukuman dan keselamatan yang kekal yang Allah berikan kepada kita. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, memberkati saudara semua. Sampai kita bertemu kembali dalam ibadah yang akan datang. Haleluya.